Halo, saya Dr. Darwis. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari edema. Ya, patofisiologi dari edema. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu bagaimana proses dari edema tersebut. Edema ini adalah suatu akumulasi cairan di ekstrasel ya. Jadi ini ada sel gitu ya, sel ini inti sel. Nah, ini ada namanya cairan ekstraseluler ya, ekstraseluler di sini ada. Yang besarannya tidak banyak gitu ya. Nah, ini ada pembuluh darah. Jadi cairan ini sifatnya dinamis, bergerak dari pembuluh darah keluar ke ekstraseluler, masuk ke intrasel, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ketika adanya aliran masuk ke dalam di dalam pembuluh darah, ada namanya tekanan hidrostatik ya. Tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang akan mengeluarkan hidrostatik, tekanan ya, tekanan hidrostatik adalah cairan mengeluarkan dari intravaskuler ke ekstravaskuler atau ekstrasel ya. Nah, itu adalah tekanan hidrostatik. Kemudian ketika banyaknya cairan di sini, nah ini ada namanya protein plasma di sini. Protein plasma contohnya adalah yang terbanyak adalah albumin ya. Jadi ketika banyak cairan keluar, maka konsentrasi di dalam intravaskuler ini akan lebih pekat. Dengan adanya albumin juga di sini, maka konsentrasi semakin pekat. Nah, ada tekanan yang namanya tekanan onkotik atau osmotik. Osmotik yang mana dia akan mengembalikan cairan dari ekstrasel ke vaskuler gitu. Jadi dia mengembalikan cairan dari ekstraseluler ke intravaskuler. Jadi kembali. Kenapa? Karena di sini pekat, di sini encer gitu ya. Banyak cairan di sini lebih pekat. Pekat encer. Jadi cairan itu akan kembali dari konsentrasi yang rendah menjadi masuk ke dalam konsentrasi yang tinggi. Tinggi ini adalah karena peningkatan tekanan onkotik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ada namanya permeabilitas kapiler ya. Permeabilitas kapiler ini adalah endotelnya ya. Jadi ketika permeabilitas kapiler ini meningkat seperti ini, maka akan ada pori-pori ya, pori-pori sehingga banyak cairan akan keluar. Banyak cairan akan keluar. Oke. Jadi ketika peningkatan permeabilitas kapiler, maka akan terjadi peningkatan akumulasi cairan di ekstraseluler gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah aliran limfe. Aliran limfe ini adalah suatu aliran yang tidak berpembuluh sebetulnya, buntu dia. Nah, jadi ada pembuluh darah gitu ya. Ketika banyak cairan di ekstraseluler, nah, ada fungsinya yaitu kelenjar limfe mengembalikan cairan tersebut dari ekstrasel masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, contohnya adalah di pembuluh darah kaki gitu ya. Ada limfonoduli yang mengembalikan cairan dari perifer masuk ke dalam pembuluh darah. Ya. Ketika obstruksi, maka akan terjadi sumbatan di sini, maka tidak akan kembali ya cairan tersebut ke dalam pembuluh darah. Oleh karena itu, patofisiologinya edema terjadi karena yang pertama, peningkatan tekanan osmotik, tekanan hidrostatik gitu ya. Contohnya terjadi pada pasien dengan kelebihan cairan. Pada pasien dengan CHF gitu ya. CHF, sirosis juga bisa ya karena bengkak ya.
Kemudian bisa juga karena misalnya pada pasien dengan insufisiensi katup vena gitu, alirannya nggak bagus, akibatnya tekanan di dalam pembuluh darah tinggi, CVI namanya, chronic venous insufficiency misalnya, peningkatan tekanan hidrostatik. Kedua adalah penurunan tekanan onkotik atau osmotik, terjadi pada pasien dengan sirosis misalnya, karena produksi proteinnya rendah. Kemudian bisa juga karena intake kurang pada pasien dengan kwasiokor, maka akan terjadi penurunan tekanan onkotik. Kemudian sindrom nefrotik ya, karena kebocoran. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan permeabilitas kapiler, terjadi karena contohnya adalah pada pasien dengan DBD misalnya ya. Intinya adalah inflamasi tinggi. Oke. DBD contohnya, kemudian edema karena alergi misalnya, contoh angioedema gitu ya. Nah, yang keempat yang terakhir adalah obstruksi limfo. Obstruksi limfo terjadi karena contoh pada pasien dengan filariasis. Kemudian pasca operasi misalnya terjadi pengambilan limfonoduli misalnya pada pasien dengan kanker. Misalnya kanker payudara, limfonoduli sebelah kiri ya, di ketiak kiri diambil, kemudian terjadi obstruksi, maka akan terjadi pembengkakan di lengan sebelah kiri. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.